Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 24 Juli 2025. Gua mau bahas saham IPO. Ini saham baru IPO tahun 2023 bulan November. Perusahaannya itu berdiri tahun 1994. Ya, didirikan oleh tiga sekawan. Dan tiga sekawan ini saat ini menjadi petinggi perusahaan ya. Ada yang menjabat sebagai presiden komisaris, kemudian ada yang wakil direktur, ada yang wakil dirut, dan ada yang dirutnya. Nah, dan ketiganya juga menjadi pemegang saham pengendali. Maka jangan heran apabila di beberapa tahun belakang setelah dia IPO tahun 2023 dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan dia akan terus membagikan dividen secara rutin. Biasanya dividen payout rasionya maksimal itu di angka 70%. 70% dividen payout rasio. eh, karena ya dividen itu kan salah satu cara agar pemegang sahamnya itu mendapatkan bagi hasil dari laba bersih perusahaan secara fair gitu ya. Dan ini perusahaan IT solution guys. Perusahaan IT solution, mungkin karena gue juga belum pernah bahas saham ini ya. Dan kalau kita lihat jeroannya, kalau kita lihat jeroannya, ini update per kuartal 1 tahun 2025. Ada beberapa, selain tadi positifnya adalah dia didirikan oleh tiga sekawan yang tiga-tiganya adalah orang yang memang sudah berkarir lama di bidang IT. Ada yang lulusan UI, ada yang ITB, kemudian ada yang Atmajaya Yogyakarta. Kayak begitu. Nah, dia di perusahaan ini dihandle oleh orang-orang yang kredibel lah. Karena kan kalau kita melihat ada perusahaan yang dihandle oleh orang-orang yang tidak kredibel agak meragukan juga kan. Apalagi kalau ada yang ditunjuk menjadi komisaris independennya siapa gitu ya. Tapi itu tidak terjadi di MSTI ini. Nih, MSTI. Jadi ini perusahaan IT solution mulai dari perangkat keras sampai perangkat lunak, dan MSTI ini ya sedikit poin plus di mata gua ketika gua melihat laporan keuangannya. Dia nggak punya hutang jangka pendek, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia arus kasnya positif. Kemudian yang ketiga, ya itu hal yang lumrah lah, itu hal yang standar ya kalau kita melihat laporan keuangan itu sangat dasar sekali. Kemudian kliennya dia adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar. Nah, lu bisa lihat di sini guys ya. Eh, di sini, nah ini kasnya dia punya kas yang cukup tebal karena belum membagikan dividen waktu kuartal 1 2025. Piutang usahanya, ya dia ada kayak dari PT Telkomsel 138 miliar, PT Smartfren Telekom, PT Telkom Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank CIMB Niaga, dan lain-lain, Gudang Garam TBK, dan sebagainya. Setiap perusahaan yang memiliki data konsumen, biasanya perusahaan perbankan, perusahaan telekomunikasi, itu pasti butuh data konsumen. Tujuannya buat apa ya? Dia butuh menjaga data nasabahnya, konsumennya. Ketika konsumennya ada keluhan, ada kendala, si perusahaan udah memiliki database-nya. Dan kalau misalkan untuk menjaga itu semua kan butuh perangkat. Dan dia adalah reseller, dia reseller, perusahaan reseller dari beberapa perusahaan perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di Indonesia, baik di Indonesia atau di luar negeri. Salah satunya Kisco. Lu kalau punya teman atau saudara yang kerja di bidang IT ya, di bidang IT, pasti nggak asing dengan nama Kisco. Itu perusahaan asal Amerika Serikat. Dan dia termasuk perusahaan yang memasok ke MSTI ini. Jadi kalau di beban penjualannya, ya ini ada di beban penjualannya nih. Kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat jeroan dari laporan keuangannya. Jadi ini hal-hal yang menarik yang bisa gua temukan. Beban pokok penjualan. Nah, ini nih.
Pembelian dari pemasok melebihi 10%. Ini per 31 Maret 2025 ya. Adalah PT ECS Indojaya dan Kisco International Limited dengan jumlah pembelian masing-masing 259 miliar. Beban pokoknya itu di angka 964 miliar. Jadi ini perusahaan prospeknya cerah, pangsa pasarnya di Indonesia itu 6%. Gua sedikit kasih gambaran guys ya. Ini mungkin agak membandingkan sedikit dengan perusahaan lain. Perusahaan lain itu pangsa pasarnya kayak Ultra Jaya ada di angka 30%. Komatsu, alat berat tahu ya UNTR itu ada di angka sekitar 20% sampai 28%. Hexa, Hitachi itu ada di angka 11 sampai 12%. Kemudian apalagi pangsa pasar. Itu gambaran aja. 6% itu sebenarnya nggak bisa dikatakan besar. Artinya si perusahaan masih memiliki potensi grow yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat dari trennya, sebenarnya si MSTI ini, ya itu yang tadi gue bilang, dia punya prospek yang kedepannya cukup menjanjikan karena dia adalah perusahaan IT solution, penjualannya bertumbuh, dari yang tadinya 3,5 triliun menjadi 4,2 triliun di tahun 2023, tahun 2024 menjadi 5,3 triliun. Memang di kuartal 1 ini kelihatannya turun, tapi kita masih menunggu di kuartal 2 tahun 2025 nanti bagaimana hasilnya. Nah, kalau lu guys mau, kan ada nih beberapa teman-teman belanja saham yang, "Bang, minta Excel-nya, Bang." Terus terang ya, Excel gua ini mentah, hitung-hitungan kasar. Kalau lu mau mendapatkan yang lebih lengkap, lu bisa menghubungi ini ya, Instagram @lkperusahaan. Dia ini menjual data dari kuartal 1 2019 sampai kuartal 1 2025 dan per kuartalnya itu ada di angka 50.000. Jadi kalau sudah jalan sampai kuartal 1 2025 itu sudah berjalan 26 kuartal kan ya. Kalau dikalikan 50.000 itu menjadi 1.300.000. Tapi karena sesama penonton setia belanja saham, nih gue terima kasih banget nih sama lu nih guys ya, yang udah nonton belanja saham, katanya ada potongan harga sebesar 400.000. Jadi lu bisa mendapatkan data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dari kuartal 1 2019 sampai kuartal 1 2025 hanya dengan 900.000. Keuntungannya apa? Ya lu bisa ngelihat nih guys, kayak MSTI nih. Kita buka MSTI ya. MSTI. Kita bisa tahu. Kalau tadi kan gue ngelihatnya kurang kurang good looking lah. Kurang eye-catching kayak begini. Tapi kalau begini lu bisa lihat, oh ternyata kita tahu nih dari tahun 2022 kuartal 4 dia pendapatannya berapa, laba kotornya berapa, laba bersihnya berapa. Ya kan? Kemudian secara kuartalan pendapatannya secara year on year, oh dia naik nih 6,4%, laba bersihnya naik 9,6%. Kan memang tercermin di laporan keuangannya, di laporan keuangan si MSTI ini naik yang tadinya 115 dari 105 miliar menjadi 115 miliar. Jadi semuanya terupdate di sini. Lu juga bisa perbandingan antara MSTI, WiFi atau kemudian Adro atau ITMG. Ini lu bisa melihat PTBA. Nah, ini fitur-fitur yang bisa didapatkan. Jadi, dengan adanya ini sebenarnya, kalau lu melihat secara fundamental perusahaan, lu bisa paling tidak selangkah lebih maju untuk menemukan saham yang terpendam yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena influencer bahkan kadang nggak tahu ada perusahaan bagus yang nggak banyak orang perbincangkan kayak gitu guys. Nah, sekarang balik lagi ke MSTI-nya. Kesimpulannya dari MSTI setelah kondisi yang tadi gue sebutkan, dia baru IPO, pemegang sahamnya adalah orang-orang yang kredibel, masing-masing memegang paling tidak 27-28%, dividennya potensi rutin ke depannya dengan maksimal dividen payout ratio 70%, dividen yield-nya ada di angka 7-8%. Kliennya adalah perusahaan-perusahaan besar, dan salah satu yang terpenting adalah karena kliennya adalah perusahaan-perusahaan besar, cadangan kerugian penurunan nilainya, potensi untuk gagal bayar si klien-kliennya itu sangat kecil guys. Itu tertera juga di laporan keuangannya. Itu hal yang positif. Jadi kesimpulannya apa? Ini perusahaan sebenarnya bagus. Bukan sebenarnya bagus ya. Ini perusahaan bagus karena saat ini dia belum naik. Karena kenapa? Dia baru bagi dividen. Ada nggak potensi dia turun? Ada.
Dan kalau misalkan dia ada potensi turun, maka ada kesempatan untuk melakukan akumulasi. Seperti itu, guys. Yang perlu dilakukan oleh perusahaan ini adalah apa, MSTI? Ya karena dia bergerak di bidang jasa IT solution kepada perusahaan-perusahaan besar, ya dia harus menjaga tuh konsumen-konsumen existingnya sambil menambah konsumen-konsumen yang baru. Dan kalau gue lihat ya, guys ya, ya ini tercermin aja dari penjualannya, dari penjualan, dari pendapatan dia, dari net income-nya dia. Sampai sejauh ini sepertinya perusahaan melakukan yang tadi gue sampaikan. Dia menjaga konsumennya, dan bahkan sampai kuartal 1 tadi ada dengan piutang usaha dengan Telkomsel sebesar 130 miliar. Harapannya dalam beberapa tahun ke depan net income-nya bisa bertumbuh. Dan kalau net income-nya bertumbuh, biasanya akan diikuti dengan net profit-nya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.